Rahasia Terbesar Suamiku, episode bagian 5. Semua terjadi begitu tiba-tiba, sehingga membuat Fajri tidak sadar. Untuk apa terdiam? Segera minta maaf kepada Andre. Pikiran Yamin sangatlah panik. Ia juga tidak sangka bahwa orang di belakang Andre adalah orang yang terkaya di kota Balangan, yaitu Wahyudi. Setelah Andre keluar dari kantornya, ia langsung menerima telepon dari manajer Wahyudi. Manajer Wahyudi langsung menjelaskan bahwa ia telah mencari masalah dengan tuan muda mereka. Demi menenangkan amarah tuan muda mereka, harus membuat perusahaannya bangkrut sebelum pukul 5 sore. Tujuan mereka menghubunginya adalah agar ia mengetahui jelas apa saja yang telah ia lakukan. Ucapan itu memang terdengar sangat angkuh. Tapi orang terkaya seperti Wahyudi memiliki modal untuk angkuh. Wahyudi saja sudah mulai turun tangan, tidak ada alasan ia tak percaya. Di hadapan Wahyudi, ia hanyalah semut kecil, bahkan tidak berhak dipandang olehnya. Jadi ia dengan tergesa-gesa mengejar Andre. Tak ada cara lain. Selain Andre, tidak ada orang yang bisa menolongnya. Fajri tercengang dan melihat tatapan Pak Yamin yang tegas. Seketika ia mengalah. Maafkan aku, Andre. Diriku yang salah, mohon kamu maafkan kebodohanku. Fajri menggertak giginya dan akhirnya mengaku kesalahan kepada Andre. Fajri mengerti kalau hari ini ia tidak meminta maaf, mungkin ia akan dipecat. Pelanggannya sangat memerlukan kompor listrik elektronik. Hanyalah kota Balangan yang memproduksi kompor listrik secara besar. Kalau ia dipecat, ia pasti akan meninggalkan kota Balangan. Kalau tidak, ia hanya bisa berkeliaran jadi gelandangan. Dan ia mendapat komisi sebanyak 20 juta lebih setiap bulan di sini, jadi ia tak rela untuk pergi. Isur dan beberapa petugas keamanan lainnya juga menundukkan kepala, mereka tidak berani menatap tatapan Pak Yamin, dan takut disuruh untuk meminta maaf kepada Andre. Andre, kamu lihat. Yamin berbalik badan melihat Andre, seketika memasang wajah penuh senyuman. Fajri melihat ke arah Andre. Andre menyipitkan matanya dan berpikir sesaat. Kalau begini saja belum cukup. Andre tahu kalau Fajri dipaksa untuk meminta maaf, hatinya tentu tidak terima, dan tidak ketulusan meminta maaf. Kalau begitu, pelan-pelan saja untuk bermain dengannya. Tidak pergi bekerja. Yamin menghela nafas, setelah mendengar kata-kata Andre, berarti dia masih punya kesempatan. Baik, aku segera pergi bekerja. Fajri juga menghela nafasnya, seperti tikus bertemu dengan kucing, secepat mungkin kabur. Isur juga sibuk membawa beberapa petugas keamanan pergi dari resepsionis. Tuan muda Andre, maaf sekali. Aku tadi terlalu percaya dengan ucapan Fajri, sehingga terjadinya kesalahpahaman terhadap masalahmu. Mohon kamu berikan kesempatan untukku. Setelah Fajri pergi, Yamin langsung bermohon kepada Andre dengan tulus. Itu memang harus dilakukannya. Sekarang keselamatan perusahaannya bergantung kepada satu kalimat Andre. Kalau Andre ingin ia berlutut untuk meminta maaf, maka ia juga akan melakukannya. Andre menatap Yamin beberapa saat, hingga hati Yamin tidak merasa tenang. Ia baru tertawa berkata, baik, mari kita bahas di ruanganmu. Akhirnya Yamin bisa kembali tenang dan segera membawa Andre ke kantornya. Pak Fajri, apa maksudnya dari Pak Yamin? Padahal ia yang setuju untuk memecat Andre. Mengapa tiba-tiba ia langsung membantu Andre? Tanya Isur dengan curiga di ruangan Fajri. Fajri termenung dan tidak berbicara. Ia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Hari ini ia dipaksa untuk meminta maaf kepada Andre. Meskipun tidak banyak orang yang melihatnya, tapi itu cukup membuatnya malu. Ia juga ingin tahu sihir apa yang digunakan Andre untuk Yamin, apa yang membuat sikap Yamin berubah secara drastis. Apakah Yamin memiliki hubungan dengan istrinya Andre, sehingga begitu melindunginya?
Harus diakui bahwa Murni merupakan orang tercantik di perusahaan ini. Banyak orang yang tertarik kepadanya. Fajri tercengang. Benar juga, mengapa aku tidak memikirkan itu? Ia baru berusia 30 tahun saja, begitu tergila-gila kepada Murni, apalagi Yamin juga pasti tergila-gila kepadanya. Berpikir seperti itu, perasaan Fajri sangat senang. Ternyata ia dan Pak Yamin saling merebutkan wanita yang sama, bukankah mau mencari mati? Seharusnya benar. Tapi tenang saja kalau hubungan mereka seperti itu, tunggu Pak Yamin mulai bosan dengan Murni, maka jalan Andre juga akan berakhir. Kita juga ada peluang menghukumnya di saat itu, ujar Fajri. Bocah itu juga jahat sekali. Demi mendekati Pak Yamin, ia rela memberikan istrinya. Sungguh brengsek, sindir Isur. Fajri tertawa. Ia berbalik badan dan melihat jendela, akhirnya ia juga mengerti mengapa Murni selalu menjauh darinya. Murni, oh Murni, kukira kamu adalah wanita baik-baik, ternyata kamu adalah seorang wanita jalang. Fajri merasa kesal. Sebelumnya ia hanya kesal kepada Andre, tetapi sekarang ia juga kesal kepada Murni. Memang kenapa kalau kamu adalah selingkuhan Pak Yamin? Kalau kamu tidak keluar dari divisi pemasaran, aku memiliki berbagai cara untuk menyusahkanmu. Fajri berguam. Kalau Yamin tidak memindahkan Murni ke divisi lain, maka berarti Yamin juga tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini. Kalau ia ketahuan Yamin karena menyusahkan Murni, maka Yamin juga tidak akan banyak berkata. Andre akhirnya merubah pikiran untuk membuat perusahaan Melkoinda bangkrut. Setelah masuk ke ruangan bersama Yamin, ia langsung berbicara untuk membeli perusahaan elektronik Melkoinda. Setelah permohonan Yamin yang begitu tulus, ia tidak langsung membuat Yamin bangkrut. Ia hanya membeli 70% saham perusahaan Melkoinda dan menjadi bos di toko elektronik Melkoinda. Setelah semuanya selesai diatasi, Andre langsung kembali ke rumah sakit. Apakah membutuhkan begitu banyak waktu untuk mengundurkan diri? Ujar Murni memandang Andre. Meskipun sekarang mereka membutuhkan uang, tetapi setidaknya salah satu dari mereka harus merawat anaknya. Kalau mereka sering minta izin, hanya bisa mengganggu pekerjaan. Jadi setelah Andre bilang mengundurkan diri hari ini, Murni juga tidak banyak bicara. Dan lagi pula gaji Andre yang sedikit juga tidak banyak membantu ekonomi mereka. Tapi alasan ia begitu marah adalah Andre pergi begitu lama. Ada hal lain yang mengganggu, sehingga aku telat, ujar Andre. Ada apa yang lebih penting dibandingkan menjaga Nilia? Ujar Murni. Awalnya Andre ingin bilang bahwa ia membeli saham perusahaan elektronik Melkoinda. Tapi ia tertawa dan malas menjelaskan lagi setelah melihat ekspresi Murni yang begitu kesal. Hatinya tiba-tiba muncul kecemasan. Bagaimana dengan reaksi Murni jika mengetahui bahwa dirinya adalah bos perusahaan elektronik Melkoinda? Jaga Nilia dengan baik. Kalau terjadi sesuatu pada Nilia, aku tidak akan memaafkanmu. Ujar Murni mendengus untuk dan mengambil tas selempangnya untuk kerja. Andre tidak peduli dengan Murni dan berjongkok melihat wajah anaknya yang semakin mengurus. Entah anaknya yang tertidur nyenyak sedang mimpi buruk atau penyakitnya kambuh, sehingga raut wajahnya menunjuk sedikit kesakitan. Andre memberi kecupan pelan di atas dahi anaknya. Melihat raut wajah anaknya yang pelan-pelan tenang, Andre menghubungi Wahyudi, menyuruhnya untuk segera menemukan Sumsum, dan ia juga merubah kamar anaknya menjadi kamar VIP. Andre menyuruh suster profesional untuk merawat Nilia dengan baik, dan bersiap pergi untuk makan. Sudah pukul 1 siang, ia masih belum makan apapun dari tadi pagi. Ia baru saja keluar dari rumah sakit, langsung bertemu dengan ibu mertuanya dan adik iparnya. Episode selanjutnya, yaitu episode 6.